Dunia ini penuh dengan misteri aneh yang belum terpecahkan. Mulai dari kejahatan yang menjadi kasus dingin, hingga pertanyaan tentang alam semesta. Baik misteri kecil maupun besar memiliki kekuatan yang sama untuk membingungkan. Bintang Tebi adalah salah satu objek paling misterius yang pernah kita amati di alam semesta. Selama lebih dari 100 tahun, bintang ini telah diamati oleh para astronom, tetapi baru-baru ini, efek cahaya aneh dari bintang tersebut mulai dicatat. Fenomena itu tetap menjadi misteri, dengan segala hal, mulai dari awan debu hingga teknologi makhluk luar angkasa diusulkan sebagai penjelasan. Bintang Tebi terletak 1470 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Bintang ini tidak bisa dilihat tanpa teleskop dan pada awalnya tidak terlihat seperti sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan bintang-bintang di sekitarnya. Hanya melalui pengamatan yang ekstensif, sesuatu yang misterius baru bisa dicatat. Pada tahun 2015, para ilmuwan warga sedang meneliti data dari teleskop luar angkasa Kepler milik NASA sebagai bagian dari proyek Planet Hunters. Tujuannya adalah untuk menemukan kemungkinan eksoplanet, yaitu planet-planet yang mengorbit bintang selain matahari. Planet-planet ini mustahil dideteksi secara langsung, tetapi ketika mereka melintas di depan bintang induknya, mereka menyebabkan sedikit peredupan cahaya. Peredupan ini bisa dideteksi, dan inilah yang dicari para pemburu planet saat mereka menelusuri data. Bintang Tebi menunjukkan beberapa peredupan, tetapi peredupan itu berbeda dari apapun yang pernah ditemukan oleh proyek tersebut. Peredupan itu lebih tidak teratur. Ada pelemahan bertahap pada luminositas bintang, tetapi juga sesekali terjadi penurunan besar, yang kemudian secara bertahap pulih kembali. Penurunan cahaya itu begitu besar sehingga jika disebabkan oleh sebuah planet, planet tersebut harus berukuran setengah dari ukuran bintangnya. Penurunan besar ini tidak teratur dan tampaknya tidak mengikuti pola yang selama ini terlihat pada eksoplanet lain. Para astronom profesional mulai memperhatikan objek misterius tersebut, dan studi yang lebih mendalam pun dimulai. Namun sebelum banyak data dapat dikumpulkan, spekulasi sudah mulai bermunculan tentang apa yang menyebabkan misteri tersebut. Salah satu teori yang lebih imajinatif menarik perhatian media non-ilmiah. Teori itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi yang lebih maju daripada yang ada di bumi. Sebuah bola Dyson adalah teknologi hipotetis yang bisa digunakan oleh peradaban maju untuk memenuhi kebutuhan energinya. Bentuknya berupa megastruktur yang mengelilingi bintang dan menangkap energi, yang kemudian dapat digunakan oleh makhluk hidup. Satu tingkat di bawah ini adalah kawanan Dyson yang berbentuk sejumlah satelit yang bergerak mengelilingi bintang pada orbitnya masing-masing dan masing-masing mengumpulkan energi. Secara teori, kawanan Dyson akan menyebabkan cahaya bintang menjadi redup, tetapi hal ini tidak cukup untuk menjelaskan sebagian besar data yang terlihat. Tidak ada alasan mengapa kawanan Dyson menjadi penjelasan yang lebih baik dibandingkan dengan objek alami yang mengorbit bintang tersebut. Ada juga fakta bahwa bintang Tebi adalah bintang deret utama tipe F yang memiliki umur jauh lebih pendek dibandingkan matahari kita. Kemungkinan kecil bahwa planet manapun yang mengorbit bintang tersebut dapat mengembangkan kehidupan yang cukup maju untuk mampu melakukan pencapaian teknologi seperti itu. Ketika para ilmuwan mengumpulkan lebih banyak data, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Cahaya dari bintang Tebi tidak meredup secara merata. Peredupan pada spektrum inframerah lebih sedikit dibandingkan pada spektrum ultraviolet. Ini menunjukkan bahwa apapun yang menyebabkan peredupan itu sangat kecil, jauh lebih kecil daripada satelit yang mengorbit. Sebaliknya, para ilmuwan menyarankan bahwa awan debu yang bertanggung jawab atas peredupan tersebut. Namun, ini juga tidak menjelaskan semua data yang ada. Ini tidak akan menjelaskan penurunan cahaya yang singkat namun sangat besar, dan juga tidak menjelaskan dari mana asal debu tersebut. Teori lain yang lebih baru adalah kemungkinan bahwa sebuah eksobulan yatim piatu yang menjadi penyebabnya. Eksobulan belum pernah terdeteksi, tetapi secara teori memungkinkan. Jika sebuah eksobulan mengorbit sebuah planet yang hancur di dekat bintang Tebi, ada kemungkinan bulan itu akan terus mengorbit bintang tersebut sendirian. Jika cukup dekat, bintang itu perlahan-lahan akan mengikis material dari bulan tersebut, meninggalkan awan debu, tetapi juga benda-benda yang lebih besar yang mungkin bisa menjelaskan terjadinya peredupan yang lebih besar. Kemungkinan kecil makhluk luar angkasa yang bertanggung jawab atas misteri bintang Tebi, tetapi para ilmuwan masih belum menemukan penjelasan yang benar-benar memuaskan. Bintang itu mungkin merupakan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pada tanggal 27 April 1813, pertempuran York pecah dan menjadi bagian dari Perang tahun 1812.
Pertempuran itu terjadi di wilayah yang kini menjadi Toronto, Kanada, ketika pasukan Amerika melancarkan serangan amfibi ke kota itu dan memutuskan untuk menjarahnya. Gedung parlemen dan gedung-gedung umum dibakar dan gudang-gudang dihancurkan sepenuhnya. Hal ini membuat militer Inggris terpukul karena York diduduki dan beberapa bekas koloni Inggris hilang. Hal ini tidak diterima dengan baik oleh pihak Inggris dan pada tahun 1814 mereka memutuskan untuk membalas dendam. Namun mereka tidak menyerang York seperti yang mungkin diduga. Mereka memutuskan untuk menyerang Washington sebagai gantinya karena itu adalah ibu kota Amerika Serikat. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Ross dan Laksamana George Cockburn tiba di luar kota pada tanggal 24 Agustus tahun itu, dan mereka disambut oleh tentara Amerika. Sebuah pertempuran kecil pun pecah, tetapi pasukan Amerika dengan cepat dikalahkan dan mereka terpaksa mundur ke dalam kota. Pasukan Inggris tidak membuang waktu dan juga maju ke dalam kota, di mana mereka dengan cepat mengambil alih wilayah tersebut. Tetapi mereka tidak puas hanya dengan menduduki ibu kota. Mereka memutuskan untuk memberi pelajaran kepada orang Amerika dengan menjarah kota tersebut seperti yang pernah dilakukan di York beberapa tahun sebelumnya. Dan hasilnya sangat menghancurkan. Gedung Putih, Departemen Keuangan, dan gedung-gedung pemerintahan lainnya semuanya dibakar. Dan yang cukup luar biasa, tidak satu pun tentara Inggris yang kehilangan nyawa. Sebelum Gedung Putih dibakar, tercatat bahwa Cockburn telah tiba di gedung tersebut dan ia memutuskan untuk memakan sebagian hidangan yang telah disiapkan untuk Presiden James Madison sebelum ia harus melarikan diri. Ia kemudian pergi ke kantor surat kabar National Intelligencer dengan tujuan yang sangat spesifik dalam pikirannya. Editor surat kabar tersebut telah menerbitkan beberapa komentar merendahkan tentang Cockburn dan ia memutuskan untuk mengambil semua huruf C dari mesin cetak agar namanya tidak bisa lagi dieja dan diterbitkan. Ia kemudian kembali ke baraknya di mana ia memutuskan bahwa hanya satu prajurit yang perlu berjaga karena ia yakin bahwa orang Amerika telah benar-benar dikalahkan. Penjarahan berlanjut keesokan harinya, tetapi dimulai dengan bencana. Di benteng McNair, 12 prajurit secara tidak sengaja menyalakan bubuk mesiu terlalu dini dan mereka kehilangan nyawa dalam sebuah ledakan. Namun demikian, sebagian besar Washington masih terbakar dan tampaknya banyak bangunan serta landmark berharga akan hancur total. Namun kemudian, secara kebetulan yang mengejutkan, cuaca mulai berubah dan perubahan itu terjadi dengan cepat. Sebuah tornado menghantam daerah tersebut, mencabut atap-atap rumah, menumbangkan pohon-pohon, dan mengguyur ibu kota dengan hujan deras. Api yang telah disulut oleh Inggris semuanya berhasil dipadamkan, dan menurut semua laporan, siang hari berubah menjadi senja. Angin kencang yang menderu dan kilat semakin memperburuk situasi selama hampir 2 jam penuh, membuat banyak orang kehilangan segalanya. Hasil dari situasi tersebut adalah banyak bangunan yang sebelumnya dianggap hancur ternyata berhasil diselamatkan, yang menurut orang-orang tidak kurang dari sebuah keajaiban. Yang lain percaya bahwa itu hanyalah keberuntungan belaka akibat kebetulan yang sangat kecil kemungkinannya. Namun apapun penyebabnya, kerusakan di kota berhasil dibatasi, dan Inggris memutuskan untuk mundur hanya 26 jam setelah mereka tiba. Pada bulan Juli 2023, Jared Sadid menginap di sebuah Airbnb di Seattle. Pada hari yang sama, dia terlihat meninggalkan properti tersebut, meninggalkan semua barang miliknya. Orang-orang terdekatnya belum pernah melihat atau mendengar kabar darinya sejak saat itu. Jared adalah seorang pengacara imigrasi yang sukses berasal dari Queens, New York. Dia memiliki gelar doktor hukum dari Fakultas Hukum Universitas Duke, dan sebelumnya pernah magang di Common Cause serta Hudson Institute di Washington, D.C. Dia sangat peduli untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Menurut teman-temannya, dia sangat baik hati dan pintar. Jared tinggal di Baltimore dan bekerja di firma hukum bernama Grossman, Young & Hammond yang berlokasi di Washington, D.C. Di waktu luangnya, dia suka menghadiri konser dan menulis tentangnya di blog miliknya. Dia tertarik pada dunia menulis dan menurut teman-temannya, dia sedang menulis sebuah buku. Menurut teman-temannya, sepertinya Jared sedang menjalani impian Amerika. Tapi sesuatu berubah selama musim panas tahun 2023. Dia tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya dan mulai melakukan perjalanan darat di sepanjang pantai Pasifik. Jared pernah melakukan perjalanan darat sebelumnya, tapi kali ini dia tidak memberitahu keluarga atau teman-temannya kemana dia pergi. Banyak temannya sama sekali tidak mendengar kabar darinya sejak Desember 2022, dan pertama kali keluarganya mengetahui tentang perjalanan itu adalah ketika dia dilaporkan sebagai orang hilang. Pada tanggal 30 Juli, Jared check-in di sebuah Airbnb di Seattle. Sebuah kamera bel pintu merekam Jared membawa barang-barangnya masuk ke properti tersebut, termasuk laptopnya. Tak lama setelah itu, Jared meninggalkan rumah tersebut.
Dia meninggalkan semua barang elektroniknya, termasuk ponselnya, sehingga sulit untuk melacak pergerakannya setelah itu. Polisi menghubungi keluarga Jared ketika dia tidak melakukan check-out dari properti tersebut. Tidak ada yang tahu kemana dia mungkin pergi dan tidak ada cara untuk menghubunginya. Dengan menggunakan akun Airbnb-nya, mereka bisa melacak pergerakannya sebelum menginap di Seattle. Dia sempat singgah di Forks, Washington, dan Los Angeles, California. Seattle hanyalah persinggahan terbarunya dan tampaknya tidak ada pemesanan yang dilakukan setelah itu. Mobil Jared juga hilang, tapi segera ditemukan. Pada tanggal 17 Agustus, polisi menemukan kendaraan tersebut di lingkungan perumahan Edgewater Village di LA. Menurut sebuah tiket parkir, mobil itu sudah ada di sana sejak tanggal 4 sebelum polisi bahkan menghubungi keluarga Jared. Satu-satunya hubungan Jared dengan Los Angeles adalah seorang teman universitas. Tetapi dia tidak berhubungan dengannya saat Jared menghilang pada saat Jared menghilang. Menurut seorang teman yang memposting secara online, Jared terlihat meninggalkan sebuah garasi di Seattle. Sebuah kamera lalu lintas mengambil foto Jared sekitar 20 mil di selatan Airbnb, dan dia kemudian terlihat di Dunkin Donuts tidak jauh dari tempat mobilnya ditemukan. Keluarga Jared telah beberapa kali meminta informasi dan mengumpulkan uang untuk menyewa seorang detektif swasta guna mencoba menemukan orang yang mereka cintai yang hilang. Sayangnya, setelah beberapa laporan awal tentang hilangnya Jared, sangat sedikit pemberitaan mengenai kasusnya. Salah satu teman Jared terus membagikan informasi tentang penyelidikan di forum web Sleuths. Dia mengetahui bahwa Jared telah beberapa kali ditangkap di negara bagian Washington setelah menghilang, biasanya karena hal-hal seperti masuk tanpa izin atau mencuri makanan. Seseorang yang sesuai dengan ciri-cirinya juga terlihat hidup sebagai tunawisma di daerah tersebut. Keluarganya telah mencoba menghubungi pembela umum dalam kasus Jared untuk memberinya bantuan yang dia butuhkan. Sayangnya setelah setiap penangkapan, dia hanya dibebaskan kembali ke jalanan dan menghilang dari pandangan. Jadi pencarian pun terus berlanjut. Jared digambarkan memiliki tinggi 5 kaki 7 inci dan berat 150 pon pada saat menghilang. Dia keturunan Afrika Amerika dan Lebanon serta memiliki beberapa tato, termasuk tato naga di betis kanannya, baris dan kolom di lengannya, dan potret ibunya di bahunya. Siapapun yang memiliki informasi dapat menghubungi kepolisian Seattle di 206-625-5011. London Daily Telegraph, yang sekarang dikenal dengan nama yang lebih singkat Daily Telegraph, telah menerbitkan teka-teki silang di setiap perbitannya sejak tahun 1929. Meskipun teka-teki ini biasanya dianggap sebagai hiburan, teka-teki silang di surat kabar ini pernah 2 kali diperiksa oleh pemerintah ketika diyakini bahwa keamanan nasional telah dilanggar. Pada tahun 1942, selama Perang Dunia Kedua, Telegraph menerbitkan teka-teki silang, di mana salah satu petunjuknya adalah pelabuhan Prancis, dan jawaban yang benar adalah Dieppe. Dan dicatat bahwa disitulah invasi seharusnya terjadi pada hari berikutnya. MI5, Badan Kontraintelijen Inggris, memutuskan untuk menyelidiki jika ada seseorang di surat kabar tersebut yang telah dikompromikan. Tetapi akhirnya diputuskan bahwa itu hanyalah kebetulan dan tidak ada kerugian yang terjadi. 2 tahun kemudian, salah satu tanggal terpenting dalam seluruh Perang Dunia Kedua pun tiba. Perencanaan untuk invasi hari H sudah berjalan dengan baik, dan pada tanggal 2 Juni tahun itu, surat kabar Telegraph kembali menerbitkan salah satu teka-teki silang mereka. Seorang perwira intelijen Inggris kebetulan mengambil sebuah eksemplar dan pada suatu saat memutuskan untuk mencoba mengerjakan teka-teki tersebut. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa jawaban untuk nomor 17 menurun ternyata adalah Utah. Dan hal ini langsung membuatnya khawatir. Invasi itu dijadwalkan berlangsung dalam 2 bulan lagi dan nama pantai yang akan diserbu oleh Divisi Infanteri keempat Amerika telah diberi nama sandi Utah. Tapi dia mengira itu pasti hanya kebetulan. Dia mengisi jawabannya dan melanjutkan teka-teki itu, tapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa jawaban itu dimasukkan ke dalam koran untuk alasan tertentu, seperti untuk menyampaikan informasi kepada militer Jerman. Dia memutuskan untuk melihat teka-teki silang yang telah diterbitkan pada hari-hari dan minggu-minggu sebelumnya. Dan dia terkejut menemukan jawaban Juno, Gold, dan Sword. Semua kata ini adalah kata sandi untuk pantai-pantai pendaratan yang akan diserang oleh sekutu Amerika Serikat. Dalam minggu-minggu berikutnya sebelum invasi seharusnya terjadi, teka-teki silang itu kembali menimbulkan kehebohan. Pada tanggal 22 Mei, teka-teki itu memuat petunjuk Indian Merah di Missouri, dan jawabannya adalah Omaha. Seminggu kemudian, teka-teki itu memuat petunjuk orang penting dan jawabannya adalah Overlord.
Pada tanggal 30 Mei dan 1 Juni secara berurutan, petunjuknya adalah semak itu adalah pusat putaran dalam lagu anak-anak, dan Britania dan dia memegang hal yang sama, yang jawabannya adalah Mulberry dan Neptune. Semua kata-kata ini adalah kode untuk aspek-aspek tertentu dari invasi tersebut. Dan kali ini, pihak berwenang yakin bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Mereka percaya bahwa seseorang telah berusaha memperingatkan pemerintah Jerman tentang invasi tersebut dan telah menyampaikan informasi rahasia penting melalui teka-teki silang surat kabar selama berminggu-minggu. Mi5 menarik setiap edisi telegraf tanggal 1 Juni dari peredaran dan mereka memutuskan untuk berbicara dengan Leonard Dow, penyusun teka-teki silang sekaligus kepala sekolah Strand School di Eppingham, Surrey. Dow telah menyusun teka-teki silang selama 25 tahun setelah bertugas di Perang Dunia Pertama. Dan dia ditahan di depan murid-murid serta staf pengajarnya sebelum dipaksa masuk ke dalam kendaraan yang sudah menunggu. Rumah dan kantornya sama-sama digeledah dan dia diinterogasi selama berhari-hari. Dow kemudian menyatakan bahwa dia yakin akan kehilangan nyawanya karena para interrogatornya sangat agresif dan terus-menerus menuduhnya sebagai pengkhianat. Dia bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang invasi hari H dan akhirnya dibebaskan setelah invasi tersebut berhasil. Diputuskan bahwa korelasi antara jawaban-jawaban tersebut dan invasi hanyalah kebetulan semata dan bahwa Dow benar-benar tidak tahu bahwa dia tanpa sengaja menerbitkan kata sandi militer rahasia. Terletak di suatu tempat di dasar laut lepas pantai Inggris Selatan terdapat sebuah kapal abad ke-17 yang dijuluki El Dorado dari laut. Tidak ada hal yang terlalu misterius tentang tenggelamnya kapal itu, tetapi harta karun yang dibawanya menjadikannya salah satu bangkai kapal yang paling dicari di lautan. Merchant Royal adalah sebuah kapal galeon sepanjang 157 kaki yang dimiliki dan dioperasikan oleh John Linbury. Sedikit yang diketahui tentang Linbury selain catatannya sebagai pemilik kapal tersebut. Selama 2 tahun antara 1637 dan 1640, kapal tersebut berlayar antara Inggris dan koloni Spanyol di Hindia Barat. Itu adalah masa damai yang langka antara Spanyol dan Inggris. Dan koloni Spanyol merupakan tempat yang kaya akan emas dan perak yang ingin dimanfaatkan oleh pelaut seperti Limbrecht. Dia mengangkut barang dan amunisi ke koloni Spanyol dan kembali ke Inggris dengan koin emas serta permata. Pada tahun 1640, Merchant Royal sedang dalam perjalanan pulang dari salah satu perjalanan dagangnya, ketika kru kapal menyadari adanya kebocoran. Mereka berhenti di Cadiz, Spanyol untuk melakukan perbaikan besar pada lambung kapal, dan tidak akan kembali berlayar hingga musim panas berikutnya. Tak lama sebelum kapal itu seharusnya berlayar lagi, sebuah kapal lain di Cadiz terbakar. Kapal ini seharusnya mengangkut emas dan perak ke Flanders, di mana tentara Spanyol sedang berperang di 2 front melawan pemberontak Belanda dan penjajah Prancis dalam Perang 80 tahun dan Perang Prancis-Spanyol yang saling tumpang tindih. Harta itu seharusnya digunakan untuk membayar para tentara tersebut. Linbury memanfaatkan situasi tersebut, menawarkan untuk mengangkut harta itu dengan kapal Merchant Royal. Kapal itu berlayar bersama kapal saudaranya, Dover Merchant, pada minggu terakhir Agustus 1641. Sayangnya kebocoran di lambung kapal muncul kembali. Seharusnya ini tidak menjadi masalah besar, karena kapal tersebut sudah dilengkapi dengan pompa untuk keadaan seperti ini. Namun saat Merchant Royal mulai berlayar di lepas pantai Inggris, kapal itu dihantam badai dahsyat. Pompa-pompa itu berhenti berfungsi dan kapal mulai kemasukan air semakin banyak. Menurut beberapa sumber, Linbury awalnya enggan meninggalkan kapalnya dan harta karun yang ada di dalamnya. Konon katanya dia mengaku telah bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan sebesar itu dan tidak akan begitu saja membuangnya. Namun seiring kondisi memburuk, jelas bahwa menyelamatkan harta karun itu bukanlah pilihan. Dia menembakkan salah satu meriam Merchant Royal yang menarik perhatian Dover Merchant. Kapal kembar itu datang untuk menyelamatkan para pelaut yang terdampar, sementara Merchant Royal dan hartanya tenggelam ke dasar laut. Sejak saat itu, para pemburu harta karun telah berusaha mencari lokasi bangkai kapal yang tenggelam itu. Perkiraan tentang berapa nilai harta karun di atas kapal itu sangat bervariasi. Nilainya bisa serendah 250 juta atau setinggi 20 miliar. Sebagian kebingungan itu berasal dari sebuah memo yang ditulis oleh Raja Charles yang pertama. Catatan itu menyatakan bahwa hilangnya Merchant Royal adalah kerugian terbesar yang pernah dialami dalam satu kapal, karena kapal itu membawa muatan senilai setidaknya 400.000 pound. Dalam sebuah pamflet yang ditemukan di perpustakaan Inggris, kerugian itu digambarkan sebagai 300.000 dalam bentuk emas batangan siap pakai, 100.000 pound dalam bentuk emas, dan nilai yang sama dalam bentuk permata. Kata-katanya tidak menjelaskan apakah pound yang dimaksud digunakan sebagai satuan berat atau mata uang, yang merupakan perbedaan yang sangat signifikan.
Berapapun jumlah, pasti nilai logam mulia dan emas itu, harta tersebut masih terus menarik para pemburu harta karun. Pada tahun 2007, sempat berspekulasi bahwa penyelam Amerika dengan proyek Black Swan telah menemukan bangkai kapal tersebut. Namun hal ini dipastikan tidak benar. Pada tahun 2019, nelayan Cornwall menemukan sebuah jangkar yang awalnya tampak cocok dengan jenis yang digunakan oleh Merchant Royal, namun tidak pernah dipastikan berasal dari kapal tersebut. Untuk saat ini, kapal tersebut masih belum ditemukan. Wade McCluskey Jr. lahir di Buffalo, New York pada tahun 1902. 25 tahun kemudian, dia lulus dari Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat, dan hanya dalam 3 tahun singkat, dia berhasil menjadi seorang navigator. Selama masa dinas militernya, dia menjalani beberapa penugasan, meskipun dia juga bertugas di beberapa fasilitas di darat. Pada bulan April 1941, saat Perang Dunia Kedua, dia menjadi komandan Skuadron Tempur 6 dan akhirnya menjadi komandan Enterprise Air Group. Pada saat itu, serangan terhadap Pearl Harbor memastikan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam perang tersebut. Dan pada bulan Juni 1942, McCluskey dan 32 pesawat pengebom Tukik diberikan tugas yang sangat spesifik dan berbahaya. Mereka diperintahkan untuk terbang di atas Samudra Pasifik untuk mencari kapal induk armada Kido Butai, yang merupakan milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, dan menghancurkannya jika memungkinkan. Mereka diberikan koordinat spesifik di mana armada tersebut bisa ditemukan, dan kelompok itu pun berangkat untuk menyelesaikan misi mereka. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tersesat karena armada tersebut sudah berpindah tempat, atau mereka telah diberikan informasi yang salah. McCluskey memperhatikan bahwa sebuah kapal perusak Jepang sedang berlayar ke arah timur laut, dan dia berasumsi bahwa kapal itu berencana untuk bertemu dengan kapal induk, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Itu bukan keputusan yang diambil McCluskey dengan mudah karena dia melanggar perintah dan kelompok pesawat itu mulai kehabisan bahan bakar akibat jalur memutar yang mereka tempuh. Dia juga memutuskan untuk tidak melakukan kontak radio dengan siapapun karena dia percaya komunikasinya akan disadap. Dan dia kemudian mengetahui bahwa jika dia menghubungi untuk meminta instruksi lebih lanjut, dia tidak akan mendapat banyak bantuan karena tidak ada seorang pun di kapal induknya yang mengetahui perpindahan armada Jepang. McCluskey dan anak buahnya terbang ke arah barat daya dengan harapan menemukan armada yang mereka cari dan melewati koordinat awal yang telah diberikan. Dia kemudian menyatakan bahwa dia merasakan kehadiran Kido Butai karena dia percaya bahwa serangan sebelumnya terhadap armada itu telah memperlambat pergerakannya dan memaksanya untuk mengubah haluan. Dia dengan tepat berasumsi bahwa armada tersebut telah berbelok ke timur laut untuk melakukan serangan balasan terhadap kapal-kapal permukaan Amerika Serikat dan kemudian menuju ke arah itu. Lalu datanglah momen yang paling tidak terduga dari kisah ini. McCluskey dan rekan-rekan pilotnya melihat Kido Butai dan mereka bersiap-siap untuk baku tembak. 3 kapal induk yaitu Kaga, Agi, dan Soryu tampak di depan mata dan sungguh luar biasa. Tepat saat mereka berbalik untuk menyerang, ketiga kapal induk itu harus mengisi ulang senjata mereka, memberikan McCluskey dan anak buahnya kesempatan sempurna untuk menyerang. Sebuah skuadron dari USS Yorktown tiba pada saat yang tepat dan ketiga kapal induk itu diserang dengan presisi. Akagi dan Kaga keduanya ditinggalkan dan Soryu ditenggelamkan. Seluruh serangan itu hanya berlangsung beberapa menit dan Angkatan Laut Jepang telah kehilangan 3 kapal induk paling berharganya berkat serangkaian kebetulan yang tidak terduga. McCluskey bersikeras bahwa apa yang dia dan anak buahnya lakukan bukanlah sesuatu yang istimewa, karena mereka hanya mengandalkan pelatihan dan intuisi mereka untuk menjalankan misi mereka. Namun tidak diragukan lagi bahwa kebetulan memainkan peran dalam insiden tersebut. Salah satu misteri paling aneh dalam beberapa tahun terakhir terjadi di sebuah desa nelayan kecil di pesisir Karibia, Venezuela. Bagi beberapa penduduk desa, itu tampak seperti campur tangan ilahi. Yang lain menduga ada konspirasi, kebenarannya masih belum terjelaskan. Menurut laporan berita, kisah tentang emas guaca yang misterius dimulai dengan seorang nelayan bernama Yelman Leres. Leres tinggal di desa Guaca, sebuah desa nelayan kecil yang terletak di pantai utara Venezuela. Pada saat penemuan itu, pada bulan Desember 2020, desa tersebut sedang mengalami kesulitan. Situasi ekonomi di Venezuela sangat memukul mereka, dan banyak orang di komunitas itu kesulitan mendapatkan makanan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Desa tersebut secara tradisional telah memasok sebagian besar Afrika Selatan dengan ikan sarden, dan desa itu juga menjadi lokasi fasilitas pengalengan tuna milik pemerintah. Fasilitas-fasilitas tersebut telah ditutup dan kenaikan biaya bahan bakar membuat sulit untuk pergi menangkap ikan. Hal ini membuat penemuan emas menjadi semakin luar biasa.
Lares sedang berjalan di sepanjang pantai pada pagi hari ketika dia melihat sesuatu yang berkilauan di pasir. Dia berhenti dan menemukan sebuah medali emas dengan gambar Bunda Maria. Lares membawa medali itu pulang ke rumahnya dan membagikan penemuannya kepada keluarganya. Tak lama kemudian, seluruh penduduk desa mengetahui tentang benda emas misterius itu. Mereka pergi ke pantai untuk melihat apakah mereka bisa menemukan sesuatu sendiri. Mereka segera mengetahui bahwa medali Lares bukanlah satu-satunya benda yang bisa ditemukan. Selama beberapa hari berikutnya, para penduduk desa menyisir pasir untuk mencari barang perhiasan lainnya. Menurut New York Times, beberapa orang menghabiskan malam tidur di pantai untuk melindungi sebidang kecil pasir yang mereka klaim sebagai milik mereka dalam pencarian tersebut. Hampir semua orang di desa itu pulang dengan setidaknya satu barang emas. Kebanyakan menemukan cincin-cincin kecil, tapi yang lain menemukan anting-anting, medali, dan rantai emas. Spekulasi tentang dari mana emas misterius itu berasal langsung bermunculan. Beberapa orang berspekulasi bahwa emas itu mungkin berasal dari kapal karam yang membawa harta karun dan pernah berpatroli di Karibia berabad-abad yang lalu. Ada cukup banyak cerita tentang bajak laut yang menunjukkan bahwa salah satu kapal ini mungkin menjadi sumbernya. Jika badai atau gelombang besar telah melepaskan sebuah peti harta karun, itu bisa menjelaskan mengapa baru sekarang peti itu muncul ke permukaan. Yang lain lebih skeptis tentang sumbernya. Ada yang menyarankan bahwa pemerintah Venezuela mungkin telah meninggalkan barang-barang itu di pantai dengan harapan hal ini bisa menghentikan protes yang terjadi saat itu. Beberapa orang menganggapnya sebagai hadiah dari Tuhan, terutama karena hal itu bertepatan dengan kembalinya ikan sarden ke perairan setempat setelah absen selama 4 bulan. Sebagian besar penduduk desa tidak terlalu peduli dari mana emas itu berasal. Barang-barang itu dengan cepat dijual di kota dan desa tetangga. Beberapa barang bahkan mencapai harga hingga $1.500. Penduduk Guaca menggunakan uang itu untuk membeli makanan, bahan bakar, dan perbaikan yang sangat dibutuhkan. Karena sebagian besar barang dengan cepat dijual, hanya sedikit kesempatan untuk melakukan pengujian apapun. The New York Times memesan pengujian pada sebuah mata rantai dan rantai emas yang ditemukan. Hasilnya menunjukkan bahwa barang tersebut kemungkinan besar dibuat di Eropa pada pertengahan abad ke-20, sehingga menyingkirkan cerita tentang harta karun bajak laut dari abad ke-17 dan ke-18. Ada kemungkinan bahwa pengiriman perhiasan yang lebih baru yang jatuh ke laut dapat menjelaskan penemuan tersebut, tetapi tidak ada insiden seperti itu yang terkait dengan emas Guaca, dan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut. Film Forces of Nature dirilis pada tahun 1999 dan dibintangi oleh dua nama paling terkenal di Hollywood, Sandra Bullock dan Ben Affleck. Alur cerita film ini mengikuti karakter Affleck, Ben, yang bekerja sebagai penulis blurb buku hardcover, dan film ini dimulai saat dia dalam perjalanan ke savana Georgia dari New York karena dia akan menikah di sana. Dia sedikit takut terbang dan menjadi gelisah ketika mendapati dirinya duduk di sebelah karakter Bullock, Sarah. Kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan Ben, karena Sarah adalah sosok yang bebas dan langsung mengajaknya berbicara. Ben berhasil bertahan dalam percakapan itu sampai pesawat akhirnya siap untuk lepas landas. Tapi kemudian, ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Tepat saat pesawat lepas landas, ekor burung terbang masuk ke salah satu mesinnya dan pesawat tergelincir keluar dari landasan, membuat semua orang di dalamnya panik. Semua orang berhasil keluar dari pesawat dengan selamat, tetapi baik Ben maupun Sarah terlalu ketakutan untuk naik penerbangan kedua, dan mereka memutuskan untuk berbagi taksi dengan seorang pria bernama Vic, yang juga berhasil lolos dari tragedi yang nyaris terjadi itu. Waktu sangat penting, karena Ben harus sampai di New York tepat waktu untuk pernikahannya. Namun seperti biasanya dalam film-film seperti ini, setiap belokan tampaknya menghadirkan rintangan baru, dan takdir seolah-olah tidak berpihak padanya. Pertama, ketiganya ditangkap ketika Vic memutuskan untuk menggunakan zat terlarang saat berada di taksi. Namun Ben dan Sarah dibebaskan dan mereka memutuskan untuk naik kereta daripada naik taksi lagi. Sayangnya, setelah berbagi momen yang penuh perasaan, mereka menyadari bahwa kereta itu sebenarnya menuju ke Chicago. Mereka kemudian turun dari kereta dan mulai saling mendekat karena keraguan Ben tentang pernikahan. Sarah kemudian mengetahui bahwa mantan suaminya sedang berusaha menggagalkan penjualan toko bagel mereka di savana. Dia meminta Ben untuk berpura-pura menjadi suaminya begitu mereka tiba di sana. Dan Ben setuju, karena hasil penjualan bagian toko milik Sarah akan diberikan kepada putranya yang selama ini terpisah darinya. Seiring perjalanan berlanjut, keduanya semakin tertarik satu sama lain. Dan ketika mereka bertemu dengan pendamping pria Ben dan pendamping wanita tunangannya, mereka dicurigai sedang berselingkuh.
Ketertarikan itu semakin kuat dan pada satu titik Ben menyatakan bahwa dia siap membatalkan pernikahannya, tetapi ketika hari itu tiba, dia berubah pikiran dan menikahi tunangannya. Sarah memutuskan untuk pergi diam-diam dan akhirnya bertemu kembali dengan putranya. Ini adalah film yang mudah ditebak dan gagal menarik perhatian di box office, tetapi film ini luar biasa karena sebuah kebetulan yang luar biasa. Pada bulan Desember tahun 2000, sedikit lebih dari setahun setelah Forces of Nature dirilis, Bullock pergi ke Bandara Jackson Hole di Wyoming untuk merayakan Natal bersama pacarnya, Bob Snyder. Dia bepergian dengan jet korporat, sebuah hawker bermesin ganda. Ketika saat mendekati landasan, pilot melakukan kesalahan karena kondisi berbahaya dan salah mengira lampu di tanah sebagai lampu landasan. Pesawat itu akhirnya tidak sejajar dengan landasan, dan begitu mendarat, pesawat itu tergelincir keluar dari landasan, persis seperti yang terjadi di film. Tidak ada yang terluka dalam insiden itu, tetapi media dengan cepat menyoroti betapa kecil kemungkinannya hal ini terjadi pada para aktor di film, lalu terjadi lagi di kehidupan nyata. Menurut para ilmuwan, kita lebih banyak tahu tentang permukaan Mars daripada dasar sistem danau air tawar terbesar di bumi, yaitu danau-danau besar. Saat mencoba mengubah hal itu dalam sebuah proyek pemetaan pada tahun 2022, para ilmuwan menemukan sesuatu yang misterius dan tak terduga. Para ilmuwan sedang bekerja di sebuah area yang dilindungi secara federal di Danau Michigan, yang diketahui memiliki puluhan bangkai kapal. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memetakan bangkai-bangkai kapal tersebut, memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mengelola area tersebut dengan lebih baik. Namun, apa yang ditemukan para ilmuwan adalah sesuatu yang berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat di Danau Michigan. Itu adalah serangkaian cekungan bundar besar di dasar danau, membentang sepanjang beberapa mil. Cekungan-cekungan itu tampaknya bukan buatan manusia, tetapi hal itu tetap tidak memperjelas apa sebenarnya cekungan-cekungan itu. Penjelajahan lebih lanjut telah memberikan para ilmuwan lebih banyak informasi tentang cekungan-cekungan itu, tetapi mereka masih belum yakin apa sebenarnya yang menyebabkannya. Sekitar 40 cekungan ditemukan di daerah itu, meskipun para ilmuwan percaya kemungkinan masih ada lebih banyak lagi yang bahkan belum dipetakan. Cekungan-cekungan itu berukuran antara 300 hingga 600 kaki dalam diameter dan membentang dalam satu garis dari titik sekitar 14 mil tenggara Sheboygan, Wisconsin, ke arah selatan menuju Port Washington. Diduga, lubang-lubang ini bukanlah hal baru, namun menarik untuk dicatat bahwa para pemburu bangkai kapal yang bekerja di daerah tersebut melaporkan melihat lubang-lubang itu hampir bersamaan dengan para ilmuwan. Ada beberapa teori tentang apa sebenarnya cekungan-cekungan itu, dan teori yang paling umum adalah lubang runtuhan. Lubang runtuhan ditemukan di Danau Huron yang bertetangga pada tahun 2001 dan tampak mirip dengan formasi yang ditemukan di Danau Michigan. Ini terbentuk dengan cara yang sama seperti lubang runtuhan di daratan kering. Air tanah secara bertahap mengikis batuan dasar kapur saat bergerak melalui area tersebut. Ini membentuk gua dan rongga bawah tanah yang seiring waktu menjadi semakin besar. Akhirnya, batuan di antara rongga-rongga ini dan dasar danau menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat menopang beban di atasnya, dan langit-langit rongga tersebut runtuh. Di Danau Huron, para ilmuwan menemukan garam dan belerang merembes ke danau melalui air tanah. Jumlahnya tidak cukup untuk memberikan dampak signifikan pada seluruh danau, tetapi hal ini menambah kondisi ekstrim di dalam lubang runtuhan itu sendiri. Sejauh ini, para ilmuwan belum menemukan bukti adanya air tanah yang merembes ke Danau Michigan melalui lubang-lubang runtuhan tersebut, tetapi hal itu mungkin saja belum ditemukan. Ada beberapa dugaan lain tentang apa sebenarnya cekungan-cekungan itu, termasuk bekas kikisan gletser selama zaman es terakhir, atau kawah yang terbentuk oleh semburan air dari bawah, atau gas hidrokarbon yang terperangkap dan keluar. Sementara para ilmuwan berusaha mengungkap misteri geologi dari cekungan-cekungan tersebut, ada juga misteri tentang kehidupan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Cekungan-cekungan itu terlalu dalam untuk menerima sinar matahari dan sangat dingin. Namun para ilmuwan telah menemukan udang oposum air tawar, ikan-ikan kecil, dan spesies kerang invasif yang hidup di kegelapan di sana. Di lubang runtuhan Danau Huron, dua jenis bakteri yang berbeda telah membentuk hubungan simbiosis yang unik satu sama lain. Tidak ada bukti tentang itu di Danau Michigan, tetapi para ilmuwan memang berharap menemukan beberapa bentuk kehidupan mikroba yang menarik di air di sini. Studi lebih lanjut tentang kehidupan di sini mungkin dapat memberikan beberapa wawasan tentang seperti apa kehidupan awal di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemungkinan tersambar petir atau memenangkan lotre sangatlah kecil.
Tapi bayangkan jika kedua peristiwa itu terjadi pada seseorang selama hidupnya. Pria yang dimaksud adalah Peter McCarthy. Dia berasal dari Nova Scotia di Kanada, dan di sana dia memiliki sebuah toko. Namun kisah keberuntungan dan kesialannya dimulai jauh sebelum dia dewasa, saat dia menghabiskan waktu di atas perahu. Dia mengatakan kepada media bahwa ketika dia berusia 14 tahun, dia dan keluarganya memutuskan untuk pergi berlayar, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa perjalanan itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga dan menakutkan seperti yang terjadi. Dia menyatakan bahwa pada suatu saat mereka telah mengarahkan perahu ke perairan dangkal, dan dia diberi tugas untuk memastikan bahwa perahu itu terkunci dengan benar sebelum pergi. Itu adalah hari yang sempurna untuk berlayar, karena matahari bersinar, dan selama perjalanan, dia memperhatikan bahwa hanya ada satu awan putih di langit. Tapi hal berikutnya yang dia ingat, dia terbangun di samping perahu, dan keluarganya menjelaskan bahwa sebuah sambaran petir telah merambat melalui cabang-cabang pohon di dekatnya sebelum dia tersambar. Dia dibawa ke rumah sakit setempat di mana dia dirawat dan akhirnya pulih sepenuhnya. Dia berpikir bahwa dia telah selamat dari salah satu peristiwa yang paling tidak mungkin terjadi yang pernah dia alami dalam hidupnya. Namun bertahun-tahun kemudian, saat sudah dewasa, dia sekali lagi berhasil mengatasi peluang yang sangat kecil. Dan kali ini, itu mengubah hidupnya selamanya. Pada Juli 2015, dia dan salah satu rekan kerjanya, seorang wanita bernama Diane Miller, memutuskan untuk membeli tiket lotre 649 bersama-sama. Ironisnya, dia membeli tiket itu dari tokonya sendiri, dan dia tahu bahwa jika dia menang, dia akan menerima tambahan 10.000 sebagai bonus pengecer. Pembelian tiket lotre ini tidak berbeda dengan yang lain, karena dia dan Diane sudah mencoba peruntungan mereka selama lebih dari setahun, dan mereka tidak pernah benar-benar berharap untuk memenangkan sejumlah besar uang. Tapi ternyata mereka salah. Keesokan paginya, setelah undian berlangsung, mereka menyadari bahwa mereka telah memenangkan jackpot dan dianugerahi hadiah $1 juta di kantor lotre Atlantik di Moncton. Pada saat itu, peluang untuk memenangkan lotre adalah 1:14 juta, dan mereka berdua tidak percaya dengan keberuntungan mereka. Namun, ini bukan akhir dari kisah yang tidak terduga ini. Yang lebih luar biasa lagi, Putri Peter juga pernah tersambar petir selama hidupnya. Sebuah kejadian yang tampaknya hampir terlalu sulit dipercaya untuk menjadi kenyataan. Peluang tersambar petir lalu kemudian memenangkan lotre, dan kemudian salah satu anggota keluarga Anda juga tersambar petir, telah dihitung sekitar 1:2,6 triliun, yang membuktikan betapa kecilnya kemungkinan Peter mengalami semua itu. Diana menyatakan bahwa dia akan menggunakan bagiannya dari kemenangan itu untuk pergi berlibur ke Cancun di Meksiko. Dan Peter menyatakan bahwa dia dan istrinya telah menikah selama lebih dari 30 tahun. Jadi dia berpikir akan menjadi ide yang bagus untuk membawanya berbulan madu untuk kedua kalinya. Peter juga memenangkan tambahan $10.000 sebagai pemilik toko, dan berencana menggunakan sisa uangnya dengan baik setelah perjalanannya bersama istrinya selesai. Dia menggunakan kemenangan ini sebagai konfirmasi bahwa apapun mungkin terjadi dalam hidup, tidak peduli seberapa mustahil kelihatannya. Peradaban Olmec mungkin merupakan salah satu peradaban kuno terpenting yang pernah ada. Beberapa sejarawan kuno percaya bahwa peradaban ini mungkin berfungsi sebagai budaya induk bagi peradaban-peradaban berikutnya yang bermukim di Mesoamerika. Namun, sangat sedikit yang diketahui tentang bangsa Olmec itu sendiri saat ini. Salah satu alasan misteri ini adalah tampaknya tidak ada sistem tulisan. Sistem tulisan pertama yang dikonfirmasi dari Mesoamerika adalah tulisan Zapotec, yang berasal dari antara tahun 500 hingga 600 SM. Ini terjadi menjelang akhir masa puncak pengaruh Olmec ketika bangsa Zapotec menjadi lebih menonjol seiring dengan kemunduran Olmec. Tanpa adanya tulisan yang ditinggalkan oleh bangsa Olmec, sulit untuk memahami budaya, kebiasaan, dan sejarah mereka, selain dari pengaruh yang mereka berikan pada peradaban-peradaban berikutnya. Namun pada tahun 1990-an, penggalian di bekas wilayah inti Olmec menunjukkan bahwa mereka mungkin telah meninggalkan semacam tulisan. Yang pertama dari temuan ini yang dibahas dalam literatur akademis ditemukan pada tahun 1997 atau 1998. Pekerjaan penggalian di San Andres menghasilkan sebuah objek yang unik. Itu adalah sebuah segel silinder yang digambarkan berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Simbol-simbol telah diukir dengan hati-hati pada segel itu, dan para arkeolog berspekulasi bahwa benda itu digunakan untuk mencetak pada kain. Ketika digulungkan ke tinta lalu ke kertas, segel itu menampilkan gambar seekor burung dengan corong yang keluar dari mulutnya. Corong itu hampir menyerupai balon percakapan modern karena mengarah ke serangkaian simbol. Para arkeolog percaya simbol-simbol itu mungkin diterjemahkan sebagai 3 ajah,
sebuah tanggal pada kalender suci 260 hari, dan kemungkinan nama seorang penguasa. Silinder itu berasal dari sekitar tahun 650 sebelum Masehi, beberapa dekade sebelum tulisan Zapotec pertama muncul. Penemuan itu masih jauh dari sebuah sistem tulisan lengkap, tetapi hal itu memberi petunjuk tentang simbol-simbol yang mungkin telah menggambarkan makna pada masa Olmec. Beberapa tahun setelah segel San Andres diungkap, sebuah artefak lain yang bahkan lebih tua ditemukan. Penemuan ini tidak terjadi dalam penggalian arkeologi, melainkan saat pekerjaan konstruksi jalan. Para pekerja menemukan sebuah balok batu serpentin. Satu sisi batu itu telah aus menjadi halus dan sedikit cekung. Pada sisi yang halus ini, simbol-simbol telah diukir pada permukaannya. 62 simbol diidentifikasi pada batu itu, yang kemudian dikenal sebagai blok Kas Kajal sesuai dengan nama desa tempat ditemukannya. Beberapa dari simbol-simbol ini berulang dan secara keseluruhan terdapat 30 karakter unik yang terwakili. Simbol-simbol ini berkisar dari representasi yang sangat jelas tentang benda-benda yang terlihat di dunia nyata, seperti serangga, ikan, dan jagung, hingga tanda-tanda yang lebih abstrak. Sistem penulisannya tidak disusun dalam kolom seperti sistem penulisan Mesoamerika lainnya. Sebaliknya, sejumlah kecil simbol tersebut dikelompokkan bersama dan tampaknya dibaca secara horizontal. Bagaimana hubungan antar kelompok ini jika memang ada masih belum diketahui. Menentukan usia artefak ini sangat sulit. Para arkeolog menggunakan pecahan tembikar yang ditemukan di puing-puing yang sama untuk memperkirakan penanggalannya sekitar 900 SM. Beberapa orang meragukan hal ini. Fakta bahwa balok tersebut ditemukan di puing-puing yang digali dengan bulldozer dan bukan dalam penggalian arkeologi yang benar membuat sulit untuk menentukan hubungannya dengan puing-puing lainnya. Namun para ahli geologi telah memeriksa balok tersebut dan menemukan pelapukan di dalam inskripsi itu. Tulisan itu memang kuno, meskipun kita tidak tahu persis berasal dari masa kapan. Simbol-simbol pada balok Kas Kajal berbeda dari yang terlihat pada sistem tulisan Mesoamerika di masa berikutnya. Tanpa ada yang bisa dibandingkan, mustahil bagi sejarawan modern untuk menentukan dengan tepat apa yang tertulis di sana. Fakta bahwa hanya satu artefak yang ditemukan juga membuat mustahil untuk mengatakan apakah ini benar-benar tulisan atau sesuatu yang jauh lebih sederhana. Namun, kemungkinan ditemukannya artefak pada penggalian di masa depan berarti misteri sistem tulisan Olmec suatu hari nanti mungkin akan terpecahkan. Peluang untuk memenangkan lotre besar dimanapun di dunia sangatlah kecil. Dan sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan kegembiraan memenangkan sejumlah uang yang dapat mengubah hidup. Menurut statistik terbaru, peluang untuk memenangkan lotre Powerball di Amerika Serikat adalah sekitar 1:292 juta. Peluang untuk memenangkan lotre Mega Millions bahkan lebih kecil, yaitu 1:302 juta. Mengingat bahwa ada peluang 1:1,2 juta bahwa Anda akan tersambar petir suatu saat dalam hidup Anda, ini menunjukkan betapa kecilnya kemungkinan memenangkan lotre. Namun, satu pasangan berhasil mengalahkan semua peluang ini pada bulan Desember tahun 25. Kasus luar biasa ini dimulai pada tahun 2018 ketika suami istri Richard Davis dan Faye Stevenson Davis memutuskan untuk bermain lotre Euro Millions Millionaire Maker. Dan seperti kebanyakan dari kita saat bermain lotre, mereka tidak pernah berharap akan membawa pulang hadiah jackpot apapun. Namun takdir berpihak pada mereka dan mereka diberitahu bahwa mereka telah memenangkan 1,3 juta dolar yang luar biasa. Hidup mereka telah berubah menjadi lebih baik, tetapi mereka berharap bisa mengulangi kemenangan yang tidak terduga itu dan terus membeli lebih banyak tiket lotre. Faye, seorang praktisi kesehatan mental, kemudian mengatakan kepada media bahwa dia dan Richard tahu peluang untuk menang 2 kali sangatlah kecil. Dan mereka tahu bahwa jika mereka tidak setidaknya ikut lotre, mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk menjadi pemenang untuk kedua kalinya. Sementara kemenangan pertama mereka terjadi secara otomatis, kemenangan kedua sedikit lebih rumit. Mereka mencocokkan 2 dari angka yang diundi yang memastikan mereka masuk ke undian Lucky Dip untuk pengundian berikutnya. Richard, mantan penata rambut yang sekarang bekerja sebagai kurir, menyatakan bahwa mereka menunggu dengan napas tertahan untuk pengundian berikutnya. Mereka kembali mencocokkan 2 angka dan sekali lagi dimasukkan ke dalam undian Lucky Dip. Dan ini terjadi total 4 kali sebelum hal yang tak terbayangkan terjadi. Pada undian keempat, semua angka mereka cocok dan mereka membawa pulang 1,3 juta dolar lagi. Peluang terjadinya hal itu jauh lebih kecil daripada undian lotre biasa, dan terungkap bahwa mereka mengalahkan peluang 24 triliun banding 1. Ketika ditanya tentang kemenangan ganda mereka yang luar biasa, Richard menyatakan bahwa mereka mengaitkan keberuntungan mereka dengan pola pikir positif. Dia menambahkan bahwa mereka selalu percaya ada peluang untuk menang pada kedua kesempatan itu, dan ketekunan mereka akhirnya membuahkan hasil.
Namun, ini bukan pertama kalinya seseorang memenangkan lotre 2 kali. Seorang pria bernama Paul Cochrane pernah memenangkan lotre Powerball 2 kali dalam satu malam. Dan seorang pemain dari Colorado memenangkan lotre yang sama 2 kali dalam 3 bulan. Dalam kedua kasus tersebut, para pemain membawa pulang total $2 juta. Pada tanggal 6 Desember 1973, dua pria bertopeng mencuri sekitar $7.300 dari sebuah kereta yang melintasi hutan hujan di Queensland Utara, Australia. Pencurian itu menjadi berita utama di Cairns, dan penyelidikan segera dilakukan, tetapi tidak ada jejak dari para pria tersebut yang pernah ditemukan. Lebih dari 50 tahun kemudian, kejahatan itu tetap belum terpecahkan. Kereta rel kelas 1800 berangkat dari stasiun Cairns sekitar pukul 9.40 pagi. Kereta itu menuju Kuranda, sebuah desa kecil di hutan hujan yang mulai mempromosikan dirinya sebagai tujuan wisata. Ada sekitar 15 hingga 20 penumpang di dalamnya. Tak satu pun dari mereka tahu tentang uang tunai yang juga sedang diangkut. Setiap 2 minggu sekali, kereta api Kuranda akan mengangkut amplop gaji yang akan diantarkan langsung kepada para pekerja pemeliharaan di sepanjang jalur tersebut. Kotak gaji yang berisi uang itu dirantai ke pegangan rem di kompartemen penjaga di bagian belakang kereta. Bagian pertama perjalanan berjalan tanpa masalah, tetapi saat kereta mencapai terowongan 6, penjaga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah batu besar telah diletakkan di atas rel. Kereta berhenti dan penjaga turun untuk mencoba menyingkirkan batu besar itu. Segera, dua pria keluar dari semak-semak yang mengelilingi jalur kereta api. Mereka memasang rantai pada roda di bagian depan dan belakang kereta, sehingga kendaraan itu tidak mungkin bisa bergerak kemana-mana. Para pria itu membawa senjata dan mengancam penumpang serta kru setelah naik ke dalam kereta. Awalnya, para penumpang mengira pencurian itu hanyalah pertunjukan atau lelucon, tetapi mereka segera menyadari betapa seriusnya situasi tersebut ketika sebuah peluru ditembakkan ke dalam kompartemen bagasi. Kru di dalam kereta mencoba memberikan kotak gaji palsu kepada para perampok, tetapi para penjahat itu membukanya di tempat dan menyadari bahwa itu palsu. Mereka kemudian diberikan kotak gaji yang asli dan berhasil melarikan diri. Tidak ada yang terluka selama kejahatan itu, tetapi banyak penumpang yang wajar saja merasa terguncang. Rantainya belum dilepas dan kereta masih terjebak di jalur. Tidak ada telepon yang tersedia dan tidak ada cara untuk menghubungi siapapun dari jarak jauh. Masinisnya harus berlari 2 km ke kota terdekat, Stony Creek, untuk memberi peringatan. Pada saat itu, lebih dari 1,5 jam telah berlalu. Menurut penjaga yang tetap bersama kereta, butuh waktu 2 jam sebelum polisi tiba untuk memulai penyelidikan mereka. Sudah jelas bahwa pencurian itu telah direncanakan dengan baik. Para pria itu datang dengan membawa rantai berat dan sepeda trail yang mereka sembunyikan di semak-semak selama perampokan. Mereka juga memiliki informasi tentang kereta mana yang tepat akan mengangkut uang tersebut. Kereta 940 bukan satu-satunya yang melewati rute itu hari itu, tapi hanya kereta inilah yang dihentikan. Polisi menduga ada keterlibatan orang dalam. Salah satu tersangka utama adalah penjaga kereta. Sebelum pencurian, Clive Abdi telah mengajukan cuti untuk berlibur, dan polisi menduga dia berencana melakukan ini dengan uang hasil curian. Abdi hanya berencana pergi ke Townsville yang tak jauh dan tidak pernah ada tanda-tanda bahwa dia tiba-tiba punya uang. Dia membantah terlibat dalam pencurian itu dan tidak ada bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. Kasusnya dengan cepat menjadi buntu dan tetap seperti itu sejak saat itu. Kemungkinan satu-satunya cara misteri ini akan terpecahkan adalah jika seseorang maju dan mengaku. Namun seiring berjalannya waktu, semakin besar kemungkinan para pelaku sudah meninggal dan misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Pada suatu saat dalam hidupnya, aktor Charles Coughlin mengunjungi seorang peramal karena ia ingin tahu apakah ia akan mencapai mimpinya menjadi aktor terkenal. Ia diberitahu bahwa hal itu memang akan terjadi, namun ia akan kehilangan nyawanya di puncak karirnya dan jiwanya akan tetap gelisah sampai dikembalikan ke tempat kelahirannya. Coughlin lahir di Pulau Prince Albert pada tahun 1841. Ia berasal dari keluarga Irlandia yang pindah ke pulau tersebut dan mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anggota komunitas membiayai pendidikannya ketika terlihat jelas bahwa ia sangat cerdas dan ayahnya selalu berharap ia akan menjadi seorang pengacara. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan ayahnya ketika Coughlin memberitahunya bahwa ia tidak akan mengejar karir di bidang hukum dan bahwa ia berencana menjadi seorang aktor. Namanya dihapus dari surat wasiat ayahnya dan ia diberitahu untuk meniti hidupnya sendiri. Coughlin pergi ke Inggris dan menetap di London, di mana ia mulai mengejar mimpinya.
Pada tahun 1860, ia masuk ke jajaran pemeran sebuah drama. Dan tak lama kemudian, ia menjadi aktor terkenal di teater Pangeran Wales. Karirnya berawal dengan sangat menjanjikan, tetapi ia menginginkan lebih. Ia pergi ke Amerika Serikat, di mana ia terus membuat kemajuan untuk menjadi nama yang dikenal luas. Dan selama itu, kabar tentang kesuksesannya terus dikirimkan kembali kepada keluarganya di Pulau Pangeran Albert. Pada saat ia berusia 50-an, ia telah memantapkan karirnya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Ia membentuk sebuah kelompok teater keliling dan mengadakan pertunjukan di seluruh negeri. Pertunjukan-pertunjukan ini sangat sukses, tetapi tur yang terus-menerus membuatnya kelelahan, dan ia mulai mengalami masalah kesehatan. Ia didiagnosis menderita gastritis, tetapi ia menolak untuk berhenti tampil, yang ternyata merupakan keputusan yang buruk. Saat berada di atas panggung pada tahun 1899, ia tiba-tiba ambruk dan tidak selamat. Ia dimakamkan di Galveston, Texas, karena terlalu mahal untuk mengirim jenazahnya kembali ke kampung halamannya, yang menurut ramalan peramal berarti rohnya tidak akan tenang. Namun tidak ada yang bisa dilakukan dan sepertinya Coghlan tidak akan pernah bisa pulang ke rumahnya. Namun setahun setelah ia dimakamkan, daerah tersebut dilanda badai topan, yang menyebabkan banjir di wilayah itu termasuk pemakaman tempat ia dimakamkan. Peti matinya bersama dengan banyak peti mati lainnya akhirnya terbawa arus ke Teluk Meksiko dan masuk ke Samudra Atlantik. Dari sana, peti mati itu terbawa arus di sepanjang pesisir timur melalui bagian dari arus teluk. Hampir tidak bisa dipercaya, tidak ada seorang pun yang menemukan pemandangan mengerikan itu selama lebih dari 8 tahun. Namun akhirnya, peti mati itu ditemukan oleh sekelompok nelayan yang cukup sulit dipercaya di lepas pantai Pulau Pangeran Albert. Mereka mengenali nama di peti mati itu, dan peti tersebut dibawa kembali ke pulau tempat Coghlan dimakamkan dekat gereja tempat ia dibaptis saat masih bayi. Dia, melawan segala rintangan, akhirnya berhasil pulang ke rumah. Dan mereka yang percaya pada ramalan peramal merasa bahwa jiwanya akhirnya bisa tenang. Terletak di padang rumput antara Gunung Rainier dan Gunung St. Helens di negara bagian Washington, terdapat sebuah lanskap aneh yang tampak seperti berasal dari dunia lain. Tak terhitung banyaknya gundukan kecil menutupi area tersebut, memberikan kesan seperti jerawat atau plastik gelembung yang ditutupi rumput. Selama berabad-abad, gundukan-gundukan ini membingungkan para ilmuwan dan asal-usul sebenarnya dari gundukan tersebut masih menjadi misteri. Formasi aneh ini dikenal sebagai gundukan Mima, dinamai dari padang rumput Washington, tempat formasi ini paling dikenal. Gundukan ini terbuat dari pasir, lanau, dan sedimen batuan, serta memiliki tinggi antara 2 hingga 7 kaki dan diameter antara 8 hingga 40 kaki. Ketika para pemukim barat pertama kali tiba di daerah tersebut pada pertengahan tahun 1800-an, mereka mengira bahwa gundukan itu pasti merupakan situs pemakaman penduduk asli Amerika. Namun penelitian arkeologi membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Tidak ada apapun yang ditemukan di dalam gundukan tersebut yang menunjukkan bahwa gundukan itu buatan manusia. Para ilmuwan pun mencari penjelasan yang lebih alami. Padang rumput Mima dulunya berada di tepi lapisan es pada zaman es terakhir. Ada teori yang menyatakan bahwa posisi ini mungkin ada hubungannya dengan terbentuknya gundukan-gundukan tersebut. Salah satu teorinya adalah bahwa suncaps bertanggung jawab atas tumpukan sedimen itu. Cekungan ini terbentuk ketika matahari menciptakan lubang di permukaan es. Air dan angin kemudian membawa sedimen yang akhirnya menumpuk di dalam lubang-lubang tersebut. Ketika es benar-benar mencair pada akhir zaman es, tumpukan sedimen ini tetap ada. Namun, penanggalan karbon pada sedimen menunjukkan bahwa sedimen tersebut mulai terbentuk setelah akhir zaman es. Salah satu teori yang paling aneh namun paling populer adalah bahwa gundukan-gundukan itu merupakan hasil ciptaan tikus tanah kantong. Tikus tanah ini menggali terowongan di bawah tanah dan mendorong sedimen yang dikeluarkan ke atas, bukan ke bawah. Tikus tanah tersebut bisa saja membuat gundukan yang semakin besar untuk menghindari banjir. Banyak orang awalnya menolak teori ini karena ukuran gundukan tersebut. Tetapi pemodelan komputer menunjukkan bahwa selama ratusan tahun dan banyak generasi, tikus tanah bisa menciptakan gundukan sebesar yang terlihat di Mima. Masalah utama dengan teori ini adalah tidak ada tikus tanah yang ditemukan di padang rumput Mima. Makalah awal yang mengemukakan teori ini menyarankan bahwa suatu penyakit mungkin telah memusnahkan populasi tikus tanah sebelum manusia datang, sehingga hanya menyisakan struktur yang mereka buat. Namun, para ilmuwan yang skeptis menyatakan bahwa bahkan jika tikus tanah ditemukan di Mima, itu tidak berarti mereka pasti bertanggung jawab atas gundukan-gundukan tersebut. Teori yang lebih baru menyarankan bahwa vegetasi mungkin menjadi penyebab gundukan-gundukan tersebut. Ada dua teori yang berbasis flora.
Salah satunya menyatakan bahwa sedimen yang terbawa angin terperangkap oleh vegetasi dan secara bertahap menumpuk seiring waktu. Teori lainnya adalah bahwa pohon-pohon menjaga sedimen agar tidak tererosi oleh air banjir, dan gundukan Mima adalah sisa-sisa dari pelapukan. Mungkin ada beberapa penyebab untuk gundukan Mima. Gundukan juga ditemukan di bagian lain dunia, dari Pacific Northwest hingga Afrika bagian selatan. Apakah semua gundukan ini diciptakan oleh kekuatan yang sama atau hanya tampak mirip di permukaan adalah pertanyaan lain yang perlu diselidiki lebih lanjut. Tenggelamnya Titanic pada tanggal 15 April 1912 telah memikat para sejarawan sejak saat itu. Para penyintas menceritakan kisah-kisah mengerikan yang mereka alami malam itu. Dan selama bertahun-tahun, para ahli telah meneliti bencana tersebut dari segala sudut untuk melihat apakah itu bisa dicegah. Sekarang kita tahu bahwa beberapa faktor berkontribusi pada tenggelamnya Titanic dan bahwa lebih banyak nyawa sebenarnya bisa diselamatkan. Namun seorang penulis, seorang pria bernama Morgan Robertson, tampaknya telah meramalkan tenggelamnya kapal tersebut beberapa tahun sebelum bencana terjadi. Perlu dicatat bahwa banyak orang masih percaya bahwa Titanic disebut-sebut tidak bisa tenggelam oleh kaptennya. Namun kenyataannya, dia tidak pernah membuat klaim seperti itu. Sebaliknya, media dan materi promosi yang meliput pelayaran perdana kapal tersebutlah yang mengklaim bahwa kapal itu tidak bisa tenggelam. Peristiwa malam itu sudah dikenal oleh sebagian besar dari kita, dan kita memahami bahwa serangkaian kesalahan dan kelalaian turut berkontribusi pada tragedi tersebut. Meskipun gunung es yang ditabrak kapal itu memang berperan paling besar dalam bencana tersebut, beberapa langkah sebenarnya bisa diambil untuk menghindari tabrakan itu, namun takdir berkata lain. Peristiwa dalam The Wreck of the Titan atau Futility, buku yang ditulis oleh Morgan Robertson, sangat mirip dengan yang terjadi di atas kapal Titanic, sehingga banyak orang percaya bahwa dia memiliki semacam firasat. Namun jauh lebih mungkin bahwa keterkaitan antara bukunya dan peristiwa yang sebenarnya hanyalah sebuah kebetulan. Dalam buku tersebut, kapal itu bernama Titan dan juga digembar-gemborkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Kapal itu bisa menampung hingga 2.500 penumpang dan mencapai kecepatan hingga 25 knot. Akhirnya kapal itu memulai pelayaran perdananya dari New York dan menuju Inggris. Untuk mencapai tujuannya, kapal itu seharusnya berlayar melintasi Samudra Atlantik Utara, persis seperti yang akan dilakukan Titanic 14 tahun kemudian. Dan dalam kedua kasus, kapal-kapal itu mulai berlayar melalui bagian samudra ini dengan kecepatan sangat tinggi saat menghindari gunung es. Meskipun kebetulan-kebetulan ini sudah terasa aneh, masih ada lagi yang akan terjadi. Baik Titan maupun Titanic menabrak gunung es di sisi kanan mereka dan akan tenggelam ke bawah lautan beku hanya beberapa jam kemudian. Kedua kapal tersebut tidak siap menghadapi kejadian seperti itu, karena tak satupun kapal itu membawa cukup sekoci untuk jumlah penumpang yang diketahui berada di atas kapal. Dalam kedua kasus tersebut, lebih dari setengah penumpang tidak dapat diselamatkan, dan sebagian besar akhirnya berada di perairan yang sangat dingin. Setelah Titanic tenggelam, kesamaan antara bencana tersebut dan buku Robertson menimbulkan kehebohan besar. Dia bersikeras bahwa ceritanya adalah fiksi murni, dan kesamaan itu hanyalah kebetulan. Tetapi dia juga telah melakukan banyak riset tentang pembuatan kapal saat menulis bukunya. Dengan menggunakan pengetahuan ini dan banyak imajinasi, dia menulis sebuah cerita yang 14 tahun kemudian dianggap hampir seperti ramalan. Dan bahkan, dia sendiri tidak bisa menjelaskan perbandingan yang tak terbantahkan antara kedua bencana itu. Kedua kapal itu adalah kapal pesiar mewah, ukurannya hampir sama. Mereka bisa berlayar dengan kecepatan yang kurang lebih sama. Keduanya tenggelam sekitar 400 mil dari pantai Newfoundland, dan kedua tragedi itu sebenarnya bisa dihindari jika tindakan pencegahan yang diperlukan diambil. Panel ular bertanduk adalah sebuah karya seni batu yang dibuat 200 tahun lalu oleh orang San dari Afrika bagian selatan. Di antara gambaran para pejuang dan berbagai hewan yang dapat dikenali, terdapat makhluk aneh yang tidak menyerupai apapun yang ditemukan hidup di daerah tersebut. Hewan tersebut telah membingungkan para ahli, namun penelitian baru menunjukkan bahwa itu mungkin merupakan gambaran dari hewan yang telah lama punah. Wilayah Karoo di Provinsi Free State, Afrika Selatan, dulunya adalah rumah bagi orang San dari budaya Khoi. Orang San masih ada hingga hari ini, tetapi budaya Khoi telah punah. Orang-orang tersebut tidak memiliki sistem tulisan dan sebagian besar pengetahuan mereka tentang dunia hanya bisa diketahui melalui arkeologi. Pada tahun 1930-an, para arkeolog yang bekerja di pegunungan Kosberg menemukan unsur-unsur dari budaya tersebut. Di antara artefak yang ditemukan, terdapat seni cadas yang menggambarkan para prajurit isi Zulu bertempur dengan orang-orang Sutuswana.
Sekumpulan hewan terlihat di samping adegan tersebut, termasuk makhluk yang tidak teridentifikasi. Makhluk ini yang dikenal sebagai hewan bertaring memiliki tubuh yang melengkung. Kaki depan dan belakang terlihat bersama dengan ekor dan kepala kecil. Dari kepala terdapat 2 taring yang melengkung ke bawah. Hewan hidup dengannya adalah walrus, tetapi hewan-hewan ini bukanlah hewan yang akan ditemui oleh orang San. Panel ular bertanduk itu tidak mendapat banyak perhatian pada saat itu. Dan baru pada tahun 2024, sebuah studi baru mencoba mengidentifikasi hewan apa itu. Menurut para ahli, karya seni itu diyakini menggambarkan makhluk hujan. Dalam budaya Khoi, orang San akan masuk ke dalam keadaan trans sebagai bagian dari ritual hujan. Dalam keadaan trans ini, orang-orang akan melakukan perjalanan ke alam roh di mana mereka akan menangkap makhluk hujan dan membawanya kembali ke dunia orang hidup. Hewan bertaring itu diyakini sebagai salah satu makhluk tersebut. Namun, kecil kemungkinan makhluk itu sepenuhnya berasal dari imajinasi sang seniman. Para peneliti menyatakan bahwa orang San tidak menggambarkan makhluk imajiner dalam karya seni mereka. Beberapa makhluk merupakan gabungan dari hewan lain seperti ular, anjing, atau manusia yang memiliki taring. Namun, tidak ada hewan yang jelas yang menjadi dasar makhluk misterius bertaring tersebut. Setidaknya, tidak ada makhluk hidup. Daisonodon adalah hewan yang telah lama punah yang hidup pada masa yang sama dengan dinosaurus. Ia adalah nenek moyang mamalia modern, namun lebih mirip dengan reptil yang mendominasi bumi pada masa itu. Mereka juga hidup di daerah yang sekarang menjadi Afrika Selatan. Banyak fosil tanah ditemukan di wilayah Karoo, termasuk fosil Daisonodon. Bahkan, fosil makhluk yang telah punah itu bisa ditemukan tidak jauh dari panel ular bertanduk. Menurut para peneliti, makhluk misterius itu mirip dengan apa yang mungkin dibayangkan seseorang tentang rupa Daisonodon, berdasarkan sisa-sisa fosilnya saja. Titik-titik pada makhluk itu bahkan mungkin merupakan referensi pada benjolan yang ditemukan pada kulit yang telah menjadi mumi dan bertahan hingga zaman modern. Jika ini adalah Daisonodon, ini adalah penggambaran paling awal yang diketahui tentang makhluk tersebut. Daisonodon pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1845. Tanda-tanda pengenal pada perisai yang digambarkan dalam seni cadas menandakan karya seni tersebut berasal dari antara tahun 1821 dan 1835, yang berarti karya itu jelas lebih dulu ada sebelum penemuan tersebut. Meskipun argumennya sangat meyakinkan, tidak mungkin untuk memastikan bahwa hewan punah itulah yang sedang digambarkan. Tidak ada contoh lain dari makhluk bertaring dalam karya seni San, tetapi karya-karya ini mungkin masih menunggu untuk ditemukan. Raja Louis yang ke-16 dari Prancis menyandang gelar itu pada usia baru 19 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Dia dan Marie Antoinette menikah ketika dia baru berusia 15 tahun, dan bisa dibilang karena beberapa faktor dalam pernikahan mereka, dia menjadi sangat tidak percaya diri dan kepercayaan dirinya sangat terganggu. Beralih ke bulan Juli tahun 1789 dan penyerbuan Bastille yang memicu awal revolusi Prancis. 3 bulan kemudian, Versailles juga diserbu oleh massa yang marah dan keluarga kerajaan tidak punya pilihan selain melarikan diri, karena sudah jelas bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan selamat kecuali mereka melarikan diri ke istana Tuileries. Mereka berhasil sampai di sana dengan selamat, tetapi tak lama kemudian mereka mulai lelah terkurung di istana dan mengatakan bahwa mereka mulai merasa seperti tahanan daripada keluarga kerajaan. Mereka memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan Paris dengan cara apapun. Sementara hampir semua orang di Paris telah berbalik melawan Louis, dia percaya bahwa orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan akan menerimanya sebagai raja mereka, dan dia memutuskan bahwa mereka harus pindah ke Montmedy. Dia yakin mereka akan dilindungi oleh tentara yang dipimpin oleh perwira loyalis, dan Axel Versen, seorang perwira Swedia yang setia kepada Marie Antoinette, mulai merancang strategi pelarian mereka, yang dikenal sebagai pelarian ke Varennes. Sekitar tengah malam pada tanggal 20 Juni 1791, mereka memulai perjalanan mereka. Louis diberitahu untuk mengenakan mantel dan topi yang biasanya dipakai oleh Chevalier de Corny yang sebelumnya beberapa kali seminggu mengunjungi pasangan itu. Anak-anak mereka semua didandani dengan pakaian perempuan dan pengasuh mereka yang akan menemani keluarga itu diberitahu untuk bertindak seolah-olah dia adalah seorang bangsawan Rusia. Marie Antoinette di sisi lain akan berpura-pura menjadi pengasuh dan diberitahu untuk mengenakan pakaian serba hitam, sementara Louis berpura-pura menjadi pelayan kelompok itu. Rencananya adalah agar raja dan ratu bepergian dengan kereta terpisah, sementara anggota kelompok lainnya bergerak secepat mungkin dengan kereta ringan. Namun, Marie Antoinette menolak dan bersikeras agar seluruh rombongan bepergian bersama-sama.
Begitu mereka berhasil melewati penjaga di gerbang kota, Versen bergabung dengan mereka di sebuah kereta berat yang ditarik oleh 6 ekor kuda. Pada saat itu, mereka sudah terlambat dari jadwal untuk bertemu dengan pengawal militer yang seharusnya menjamin keselamatan mereka di sepanjang perjalanan. Dan Louis mengatakan kepada Versen untuk meninggalkan rombongan. Pada suatu titik, mereka mengganti kuda dengan harapan mengelabui orang-orang yang mungkin sedang mencari mereka. Tetapi kabar tentang pelarian mereka sudah sampai ke Garda Nasional. Karena rombongan terlambat berjam-jam dari jadwal, pengawal militer mengira rencana itu telah dibatalkan, dan mereka gagal menjalankan bagian mereka dari rencana tersebut. Selain itu, rombongan tersebut berjalan jauh lebih lambat dari yang diperkirakan, dan ketika salah satu tali kekang kereta rusak, hal itu menyebabkan keterlambatan yang lebih lama lagi. Kemudian saat mereka sedang mengganti kuda, Louis memutuskan bahwa itu ide yang bagus untuk berbicara dengan beberapa penduduk setempat, dan dia pun dikenali. Kabar tentang rute perjalanan mereka dikirim lebih dulu, dan ketika mereka dihentikan, seorang kepala kantor pos bernama Jean-Baptiste Drouet mengenali baik Louis maupun Marie Antoinette. Dia mengirim kabar ke Varenne, dan ketika rombongan itu tiba, seorang pria tua mengenali sang raja dan secara naluriah membungkuk kepadanya. Ia akhirnya menentukan nasibnya dan juga sang ratu untuk selamanya. Mereka berdua ditangkap dan diadili atas tuduhan pengkhianatan. Setelah itu mereka dinyatakan bersalah, dan karena rangkaian kebetulan yang tidak menguntungkan ini, mereka tidak pernah bebas lagi. Sabuk Kuiper adalah salah satu tempat paling misterius di tata surya kita. Di sinilah banyak komet yang meluncur menuju matahari berasal. Tempat ini juga merupakan rumah bagi Pluto, Eris, dan planet Katai lainnya. Para ilmuwan terus mempelajari lebih banyak tentang sabuk objek di ujung terjauh tata surya kita. Namun, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa itu berhenti? Mempelajari lebih jauh tentang sabuk Kuiper telah membantu para ilmuwan memahami pembentukan tata surya kita sendiri. Cincin benda-benda es ini dimulai di sekitar orbit Neptunus, 30 satuan astronomi dari matahari. Pada masa awal tata surya, bola-bola es dan batuan ini terletak jauh lebih dekat ke pusat. Begitu juga Neptunus dan planet raksasa lainnya. Secara bertahap, Jupiter dan Saturnus menjauh dari matahari yang mendorong Uranus dan Neptunus makin jauh keluar. Neptunus akhirnya menetap di orbitnya yang sekarang, tetapi pergerakan planet tersebut mengganggu orbit benda-benda sabuk Kuiper. Beberapa di antaranya terlempar ke bagian dalam tata surya, di mana mereka menjadi komet atau menabrak planet-planet. Yang lainnya terlempar lebih jauh keluar untuk membentuk cincin lebar di sekitar planet-planet. Sabuk Kuiper memiliki lebar sekitar 20 satuan astronomi, tetapi di luar jarak 50 SA dari matahari, hanya sedikit objek yang telah ditemukan. Penurunan mendadak ini sangat mengejutkan. Menurut para ilmuwan, ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang pernah kita lihat di sistem tata surya lain. Biasanya, medan puing-puing akan meluas jauh keluar, tapi itu tidak terjadi pada sabuk ini. Ada beberapa kemungkinan mengenai penyebab apa yang disebut sebagai tebing Kuiper. Ada kemungkinan bahwa tebing itu hanyalah akibat keterbatasan pengamatan. Para ilmuwan telah mengirim satelit ke sabuk Kuiper, dan informasi baru tentang area ini terus-menerus dikirim kembali ke bumi. Namun, ini masih sangat jauh dan mencakup wilayah ruang angkasa yang sangat luas. Ada kemungkinan bahwa kita memang belum menemukan apapun, dan penelitian lebih lanjut akan menemukan objek-objek yang hilang. Namun, tampaknya lebih mungkin bahwa ini adalah penurunan nyata yang perlu dijelaskan. Penjelasan biasa mencakup gagasan bahwa memang tidak ada cukup material di wilayah sejauh itu. Sabuk Kuiper diperkirakan terdiri dari material sisa pembentukan planet-planet. Ada kemungkinan jumlah material sisa memang terbatas, yang menjelaskan mengapa semakin menipis. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan model kita tentang bagaimana seharusnya tata surya terlihat. Tapi bisa jadi tata surya kita memang tidak normal dibandingkan dengan yang lain. Teori yang lebih menarik adalah bahwa ada benda astronomi lain yang menjadi penyebabnya. Para ilmuwan sudah lama berteori tentang planet 9 yang ada di luar tepi sabuk Kuiper. Banyak objek besar di sabuk Kuiper memiliki orbit yang sangat eksentrik atau orbit dengan sudut yang berbeda dibandingkan dengan semua benda lain di tata surya. Salah satu penjelasan untuk hal ini adalah adanya objek bermassa planet lain yang mengorbit di suatu tempat di bagian luar tata surya yang gelap. Ukuran objek ini tergantung pada di mana tepatnya orbitnya berada. Objek ini bisa sekecil Mars, tapi ada kemungkinan ukurannya lebih besar dari bumi. Namun, objek sebesar ini tidak sepenuhnya bisa menjelaskan penurunan mendadak tersebut. Ada kemungkinan terdapat beberapa objek bermassa planet yang masih menunggu untuk ditemukan.
Dan salah satu dari objek ini mungkin lebih mirip dengan raksasa es yang sudah dikenal daripada dengan bumi. Seperti Neptunus yang menyebabkan tepi dalam sabuk Kuiper, planet X misterius ini bisa jadi bertanggung jawab atas batas terluar. Serangan terhadap Pearl Harbor yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1941 menjadi kejutan besar meskipun intelijen Amerika Serikat telah memperkirakan bahwa serangan kemungkinan akan terjadi pada suatu saat. Masalahnya adalah para pejabat Amerika Serikat telah memutuskan bahwa serangan itu akan dilakukan di Asia Tenggara. Dan meskipun sebagian besar dari kita diajarkan bahwa serangan itu terjadi tanpa peringatan apapun, kenyataannya adalah beberapa peringatan telah dikirimkan tentang serangan tersebut, namun tidak pernah sampai ke tujuannya karena serangkaian kebetulan yang tidak terduga. Sebelum serangan itu dilakukan, Jepang telah membentuk aliansi dengan Jerman. Amerika Serikat telah berusaha tetap netral dalam Perang Dunia Kedua hingga saat itu, dan bahkan masih menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang. Namun netralitas Amerika Serikat terancam ketika Duta Besar Max Bishop yang pertama kali ditempatkan di Osaka lalu di Tokyo mendapat informasi tentang serangan yang akan segera terjadi di wilayah Amerika Serikat, khususnya Pearl Harbor. Tanpa sepengetahuan Bishop, rencana tersebut masih dalam tahap awal dan serangan itu baru akan dilakukan 11 bulan kemudian. Namun dia langsung tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu dengan informasi yang telah dia kumpulkan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia menerima informasi ini dari Menteri Peru, yang tentu saja memilih untuk tidak mengungkapkan sumbernya. Dia menambahkan bahwa Jepang hanya akan menyerang jika mereka memutuskan untuk berperang dengan Amerika Serikat, dan Bishop harus memastikan bahwa informasi ini benar sebelum mengambil tindakan. Dia telah menghubungi beberapa jurnalis yang meliput konflik di Jepang, dan mereka dapat mengonfirmasi bahwa rencana seperti itu memang sedang disiapkan. Dia menyampaikan hal ini kepada Duta Besar Joseph Grew yang kemudian mengirim telegram ke Amerika Serikat dengan harapan serangan tersebut bisa digagalkan. Bishop kemudian diperintahkan untuk kembali ke Washington, dan dalam perjalanannya ke sana, dia singgah di Hawaii, di mana dia berhubungan dengan para tentara yang ditempatkan di Pearl Harbor. Dia mengetahui bahwa penerbangan pengintaian dilakukan pada siang hari, karena para pilot tidak bisa melihat pada malam hari. Dia pun mulai melobi agar lebih banyak penerbangan seperti ini dilakukan. Selama lebih dari 12 bulan, permohonannya tidak didengarkan, dan sayangnya serangan itu terjadi seperti yang diprediksi dengan hasil yang sangat buruk. Amerika Serikat secara resmi akan memasuki perang yang akan berlangsung selama 4 tahun lagi. Namun beberapa faktor lain sebenarnya bisa mencegah atau setidaknya meminimalkan serangan itu, seperti ketika sekelompok besar pesawat terlihat mendekati pelabuhan. Sebuah laporan tentang penampakan itu dikirim ke Fort Shafter, tetapi letnan yang menerima laporan itu, Kermit Tyler, memutuskan untuk mengabaikannya, karena percaya bahwa pesawat-pesawat itu adalah pembom B-17 milik Amerika Serikat yang baru kembali dari penerbangan. Kode ungu Jepang telah berhasil dipecahkan, dan sudah dipahami bahwa perang dengan Amerika Serikat sudah diambang pintu. Tetapi para pemecah kode Amerika Serikat tidak mampu mengetahui di mana serangan itu akan dilancarkan. Selain itu, sebuah kapal selam Jepang terlihat sekitar 4 mil dari pantai pelabuhan, dan kapal itu berhasil ditenggelamkan, tetapi keberadaannya tidak dianggap sebagai ancaman serius dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Dipercaya bahwa jika peringatan-peringatan ini telah dikirimkan dan dianggap serius, persiapan bisa dilakukan untuk menghadapi serangan tersebut, dan peristiwa hari itu mungkin akan berjalan sangat berbeda. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru tentang semua unggahan kami selanjutnya. Tapi nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.